kedua. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Suci Dewi Anugrah, SSI, MSI, Master of Science. Beliau adalah Subkoordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dari BMKG. Beliau ini sudah lama ya menjadi peneliti juga ya, Bu Suci. Penelitiannya ini banyak sekali, memang sesuai dengan background beliau yang kuliahnya dulu di ITB, mengambil kekhususan oceanografi ya. Ini risetnya antara lain tentang tsunami modeling, kemudian tropical cyclone, sea level analysis related to the storm, dan juga paleo tsunami study. Nah, ini berkaitan banget ya nanti dengan potensi-potensi kebencanaan yang ada di Banten khususnya. Mudah-mudahan nanti di paparan materi Bu Suci kita akan mendapatkan lebih luas lagi mengenai bagaimana sih dari sudut pandang BMKG, karena kalau kita mau cari sumber nih, misalnya tentang gempa, tentang apapun gitu ya, pasti rujukannya nih ke BMKG gitu ya. Teman-teman kesehatan pun selalu mengikuti, bahkan ada yang rajin juga tuh Bu ngikutin Twitternya BMKG ya, untuk siap-siap nih kalau ada bencana, seberapa cepat kita harus merespon gitu, sehingga banyak nih Bu followernya dari dokter-dokter yang ikut Twitternya BMKG ya. Ini update berita dari BMKG ini sangat kami nantikan. Baik, kita persilahkan kepada Ibu Suci Dewi untuk memaparkan materinya. Silakan Bu. Iya, terima kasih Dr. Betty selaku moderator. Langsung saja saya mohon izin share screen. Sudah nampak ya Bapak Ibu dokter? Ya, sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya diminta untuk memberikan paparan terkait peta bahaya dan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi dan tsunami di Provinsi Banten. Saya tadi sudah diperkenalkan, Suci Dewi Anugrah dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Yang akan saya sampaikan nanti utamanya ada 3 poin besar. Yang pertama adalah terkait potensi gempa bumi dan tsunami, utamanya di Provinsi Banten, kemudian bagaimana kita memetakan bahaya tsunami di Banten, dan sedikit menyinggung terkait apa yang harus disiapkan untuk mewujudkan rumah sakit yang aman dan siaga terhadap gempa bumi dan tsunami. Langsung saja Bapak Ibu, jadi mengapa sih Indonesia ini menjadi rawan terhadap gempa bumi dan tsunami? Karena sesungguhnya kita ini terletak pada pertemuan 4 lempeng besar. Yang pertama, di utara kita punya lempeng Eurasia. Jadi kita sekarang ini sebetulnya berdiri di atas lempeng Eurasia. Kemudian di selatan ada yang namanya lempeng Indo-Australia. Itu adalah lempeng samudra. Kemudian di timur ada lempeng Pasifik, dan sedikit ke arah ke atasnya ya, di utaranya itu ada lempeng mikro Filipina. Keempat lempeng itu berinteraksi, yang interaksinya ini mengakibatkan aktivitas kegempaan di Indonesia menjadi sangat tinggi, termasuk juga kita memiliki potensi tsunami, karena pada wilayah-wilayah yang menjadi batas-batas lempeng ini yang kita kemudian sebut dengan zona subduksi, di mana di atasnya itu ada zona megatrust. Ini adalah sumber-sumber gempa bumi besar yang dapat menimbulkan tsunami. Jadi setelah diidentifikasi, ternyata Indonesia ini memiliki 6 zona subduksi dan 16 segmen megatrust. Nah, kemudian tidak hanya sumber-sumber gempa yang berada pada pertemuan lempeng ini, yang gempa-gempanya juga potensinya besar, magnitudenya besar. Tetapi juga kita memiliki banyak, kita menyebutnya sesar aktif di wilayah daratan Indonesia, yang ini juga menjadi sumber-sumber gempa. Dan para pakar sudah mengidentifikasi di Indonesia ini ada sekitar 295 sesar aktif yang berpotensi menimbulkan gempa di Indonesia. Nah, dan masih banyak lagi yang belum teridentifikasi, termasuk sesar di Flores kemarin,
ya yang kita kemudian mengeluarkan peringatan dini tsunami adalah salah satu sesar yang belum teridentifikasi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa banyaknya sumber gempa yang ada di Indonesia. Nah, catatan kami dalam 1 tahun ternyata Indonesia ini mengalami kejadian 5.000 sampai 6.000 kali gempa bumi dengan berbagai magnitudo, mulai dari magnitudo yang paling kecil sampai yang besar ya, sekitar yang terakhir paling besar itu 2004 di Aceh, gempa bumi dengan magnitudo 9. Nah, untuk gempa bumi signifikan yang magnitudonya lebih besar sama dengan 5, maka sekitar 250 sampai 350 event gempa. Dan yang merusak dalam 1 tahun itu bisa sampai 10 kali kejadian gempa bumi merusak. Nah, lalu kemudian kami mencoba memplot kejadian gempa bumi yang ada di Indonesia mulai tahun 2008 sampai 2021. Kita melihat adanya kenaikan aktivitas kegempaan. Ya, kita tidak tahu penyebabnya apa. Yang jelas dalam catatan statistiknya ada penaikan frekuensi kegempaan. Ya, bahkan di tahun 2017 frekuensi gempanya melebihi rata-ratanya, ya. Rata-ratanya kan sampai 6 ribuan. Di tahun 2017 sekitar 7.000. Demikian juga di tahun 2018 dan 2019. Tahun 2020 mulai menurun 8 ribuan, tetapi itu masih tetap di atas rata-rata. Demikian juga di tahun 2021. Nah, lalu bagaimana dengan tahun 2021? Bapak Ibu bisa melihat di sini rata-rata kejadian gempa itu kan tahunannya sampai sekitar 350-an. Nah, tetapi ternyata di dalam catatan kami di tahun 2021 setiap bulannya bahkan melebihi rata-rata kejadian bulanan gempa. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan tsunami? Potensi tsunami yang ada di Indonesia. Bapak Ibu bisa perhatikan sebelah kiri saya adalah peta wilayah rawan tsunami di Indonesia. Wilayah-wilayah yang merupakan pertemuan lempeng-lempeng tadi itu adalah merupakan wilayah yang rawan dengan tsunami karena berhadapan langsung dengan zona megatrust. Dan catatan kami sejak tahun 1600 sampai 2021 telah terjadi sekitar 248 kali tsunami di Indonesia. Luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk wilayah Jawa sendiri, wilayah sumber manakah sebetulnya yang menimbulkan, yang menjadi sumber gempa bumi potensi tsunami? Yaitu sumber-sumber megatrust, ya, sumber-sumber yang berbatasan, yang merupakan perbatasan lempeng. Ini kita sebut dengan zona megatrust. Khusus untuk wilayah Banten, maka potensi tsunami-nya itu diakibatkan oleh zona megatrust Selat Sunda, ya, yang menurut para ahli potensi magnitudo maksimumnya bisa mencapai 8,7. Nah, kemudian kalau gempa-gempa tektoniknya di Banten itu wilayah mana saja sih sumber-sumber gempanya? Kita mengklasifikasikan ada sumber subduksi sendiri itu merupakan sumber gempa, ya tadi yang 8,7. Kemudian zona Mentawai juga itu adalah sumber gempa yang bisa saja berdampak pada wilayah Banten. Kemudian juga ada beberapa sesar kecil di Selat Sunda, ya, sesar-sesar yang patahan aktif, kita menyebutnya begitu, yang juga bisa berdampak, guncangannya bisa terasa di sekitar Banten apabila terjadi gempa di wilayah tersebut. Selain juga ada sesar yang di daratan Jawa yang juga berpotensi menimbulkan gempa seperti sesar Cimandiri dan sesar Pelabuhan Ratu. Nah, lalu kalau tsunami, selain tadi tentu saja sumber gempa di selatan Jawa di zona subduksinya, ada juga patahan aktif yang tadi yang sudah ada di Selat Sunda itu juga bisa menimbulkan tsunami, terutama jika gempa tersebut kemudian menimbulkan longsoran yang bisa saja menimbulkan tsunami. Selain itu, kita ketahui bersama bahwa di wilayah tersebut ada juga
Gunung Krakatau yang aktivitasnya bisa juga menimbulkan tsunami. Jadi ini adalah sumber-sumber tsunami yang bisa menimbulkan tsunami di wilayah Banten. Nah, kalau tadi kan sumber gempa, nah kemudian yang selanjutnya sumber tsunami. Nah, kajian-kajian tersebut didukung juga oleh fakta sejarah. Ada catatan sejarah dari katalog Wichmann 1918 bahwa pada sekitar tahun 1699 pernah terjadi gempa yang menurut katalognya dikatakan gempa tersebut berdampak di Jawa bagian barat, di Bantam katanya, mungkin yang dimaksud adalah Banten, yang menimbulkan banyak kerusakan, diantaranya banyak gudang-gudang yang kolaps, yang runtuh pada saat itu. Nah, kalau melihat dampaknya yang sangat luas, kami menduga gempa ini memang disebabkan oleh gempa di zona megatrust selatan Jawa. Nah, kemudian ada juga catatan katalog lain yang menyatakan bahwa di wilayah Jawa juga pernah mengalami kejadian gempa pada tahun 1780 yang juga berdampak pada wilayah Banten. Gempa ini memang masih misteri di mana sumbernya, tetapi catatan sejarahnya ada. Dan kapal William Frederick menjadi saksi kejadian gempa tersebut yang saat itu sedang berlayar di dekat Selat Sunda, menjadi saksi bahwa di wilayah tersebut pada tahun tersebut pernah terjadi gempa. Nah, ini juga catatan lain yang menjadi fakta bahwa memang Banten itu sangat rawan terhadap gempa besar. Ini adalah catatan gempa bumi Batavia atau Jakarta. Ya, jadi pada saat itu pada tahun 1903 bulan Februari dikatakan pernah ada guncangan yang sangat kuat yang dirasakan sampai Jakarta. Nah, kalau gempanya dirasakan sampai Jakarta, maka diperkirakan gempanya sangat besar. Gempa sangat besar hanya mungkin ditimbulkan oleh gempa megatrust. Jadi ini adalah salah satu catatan sejarah yang menguatkan bahwa sebetulnya di sana ada potensi gempa bumi yang besar yang mungkin saja bisa rilis energi suatu saat. Nah, yang terakhir gempa yang signifikan yang pernah kita rasakan bersama itu adalah gempa tahun 2019 ya. Saat itu kita semua panik, kita tidak tahu apa yang terjadi, bahkan saat itu kita juga mengeluarkan peringatan dini tsunami, hanya saja tidak terjadi tsunami yang signifikan. Nah, Bapak Ibu, jadi tadi sudah kami sampaikan bahwa tsunami di wilayah Banten itu tidak hanya diakibatkan oleh sumber-sumber gempa bumi tektonik, dalam hal ini adalah sumber gempa di zona megatrust ataupun di sesar-sesar patahan aktif di Selat Sunda, tetapi juga keberadaan Gunung Anak Krakatau ini menjadi salah satu sumber tsunami kita mengalami pada tahun 2018, dan di Indonesia ada banyak sekali gunung di laut yang bisa menimbulkan tsunami. Nah, padahal Bapak Ibu perlu diketahui bahwa menurut statistik kejadian gempa tsunami yang diakibatkan oleh aktivitas gunung api itu hanya 5% dari seluruh kejadian tsunami, dan kita tidak pernah menyangka bahwa kita akan kembali merasakan mengalami tsunami akibat aktivitas Krakatau yang terakhir kali terjadi pada 1883, kemudian ternyata berulang lagi pada 2018 ya. Yang pada saat itu sistem peringatan dini tsunami kita belum dilengkapi dengan sistem peringatan dini tsunami yang mempertimbangkan aspek aktivitas gunung api sebagai penyebab tsunami. Nah, ini catatan-catatan sejarah yang memperlihatkan bagaimana dahsyatnya letusan gunung api Krakatau sehingga menimbulkan tsunami. Dampaknya dirasakan tidak hanya di pesisir selatan, di pesisir Selat Sunda, bahkan hingga ke pesisir utara Jawa. Ya, ini juga kejadian tsunami Selat Sunda 2018 ya, yang terjadi lebih karena adanya longsoran lereng Selat Sunda ya. Nah, para peneliti juga melihat
adanya bukti-bukti bahwa di Selat Sunda sendiri pernah terjadi beberapa kali tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi tektonik, yaitu pada tahun 17 2002, 1852, 1958, juga akibat Krakatau ya. Jadi sebelum tahun 1883 ternyata Krakatau juga pernah meletus dan mengakibatkan tsunami pada tahun 416. Kemudian akibat longsoran di 1851, 1883, dan 1889. Ya, nah Bapak Ibu, ini adalah peta pemodelan dari gempa bumi 8,7 yang terjadi di zona subduksi. Jadi ini kami memodelkan jika terjadi gempa 8,7 dampaknya seperti apa sih ya. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui kalau magnitudo itu adalah kekuatan gempanya, seberapa besar energi yang dikeluarkan dari sumber gempa. Tetapi dampak yang dirasakan di wilayah itu bisa berbeda-beda tergantung kepada jarak dan kondisi sekitarnya. Kalau jaraknya semakin dekat dengan sumber gempa, biasanya juga semakin dampaknya semakin tinggi ya, tingkat guncangannya semakin tinggi. Tetapi juga kalau wilayah kita ini merupakan wilayah yang batuannya lunak, itu juga semakin meningkatkan guncangannya. Ya. Nah, jadi ternyata setelah kita modelkan 8,7 di zona subduksi, itu di wilayah Banten bisa menimbulkan tingkat guncangan sekitar 7 sampai 8 MMI. Ya, Bapak Ibu perlu tahu MMI itu apa sih, tingkat guncangan itu apa sih. Jadi di dalam tingkat guncangan MMI, Modified Mercalli Intensity, itu terbagi menjadi 12. Nah, kalau sudah mulai 6 ya, sudah mulai 6 di Indonesia ini itu sudah mulai ada kerusakan ringan. Ya, apalagi 7 sampai 8 itu sudah mulai ada kerusakan moderat ya. Nah, ini saya kok nggak bisa, maaf ya. Nah, kami kemudian membuat detail dari pemodelan tingkat guncangan untuk setiap kabupaten. Di Kabupaten Serang, Bapak Ibu bisa lihat di sini hampir seluruhnya warnanya coklat muda, yang artinya 6 sampai 7 MMI dampak guncangannya. Berarti sudah ada kerusakan. Apabila kita skenariokan ada gempa bumi 8,7 di subduksi selatan Jawa. Demikian juga di Kota Cilegon, ya, 6 sampai 7 MMI. Di Pulau Merak ada sebagian yang 5 sampai 6 MMI. Nah, di Lebak itu juga sama, ada 6 sampai 7 MMI, tetapi ada spot kecil di Wonosalam yang bisa saja dampaknya sampai 8 MMI. Nah, kemudian, ini yang di Pandeglang, ini dampaknya lebih signifikan dibanding kabupaten lainnya karena banyak sekali yang warnanya coklat tua. Ya, jadi seandainya ada gempa 8,7 dengan sumber yang tadi, itu wilayah Pandeglang merupakan wilayah yang paling terdampak. Ya. Kemudian Tangerang itu sekitar 6 sampai 7 MMI, Serang juga sama, Tangerang Selatan, sekarang Tangerang ya sama juga. Nah, Bapak Ibu, dari situ dengan gempa kekuatan 8,7 dan bisa berdampak hingga 8 MMI tadi, maka dampak ikutan lainnya apa sih yang bisa timbul? Pertama, bisa saja terjadi longsoran. Ya. Ini seperti yang terjadi di Mamuju, dan itu sangat menyulitkan proses evakuasi. Kemudian ada juga rekahan-rekahan tanah. Kemudian ada juga batu-batu yang berjatuhan, batu-batu besar yang berjatuhan atau kita sebut dengan rockfall. Ini tidak hanya berbahaya untuk yang pengguna jalan, tetapi juga sama menyulitkan proses bantuan dan evakuasi. Kemudian juga di Palu kita ketahui gempa bumi tersebut juga diikuti dengan likuifaksi. Jadi tanah itu menjadi bubur, semua yang ada di atasnya masuk
terkubur ya. Kemudian bisa juga terjadi kebakaran, apalagi kita tahu di kawasan Banten kita punya kawasan industri Cilegon yang sangat rentan terhadap bahaya kebakaran apabila terjadi gempa bumi. Nah, karena gempa buminya yang 8,7 tadi kita skenariokan di laut, bisa saja itu juga menimbulkan tsunami. Nah, khusus untuk wilayah Cilegon ya, salah satu wilayah di Banten, bahayanya tidak hanya 6 jenis bahaya ikutan tadi, tetapi juga ada bahaya industri, kebakaran tadi sudah disampaikan, ada juga pasti ledakan yang mungkin juga bisa berbahaya untuk pengguna jalan di sekitarnya. Kemudian juga ada sebaran zat beracun, termasuk juga ada tumpahan minyak. Pelabuhan-pelabuhan yang ada di Cilegon juga itu bisa menjadi potensi risiko karena bisa saja kapal-kapalnya itu terbawa sampai ke daratan seperti yang terjadi di Palu ya. Nah, kita lanjut kepada peta bahaya tsunami. Bapak Ibu, ini adalah pemodelan dari penjalanan gelombang tsunami apabila terjadi gempa 8,7 di zona subduksi selatan Jawa yang berhadapan dengan Selat Sunda. Nah, berdasarkan perkiraan dari hasil pemodelan, itu di pesisir pantai ini sebetulnya masih model yang sangat datanya masih sangat, resolusinya belum terlalu detail ya. Itu bisa mencapai 19 sampai 21 meter di pesisir pantai, yaitu di wilayah Lebak dan Pandeglang yang memang berdekatan dengan sumber tsunami-nya. Kemudian waktu tiba tercepatnya itu adalah 8 sampai 10 menit di wilayah Pandeglang. Nah, kami kemudian juga melakukan pemodelan genangan tsunami. Jadi kalau tadi hanya melihat tsunami di pesisir pantai saja, sekarang kita ingin melihat bagaimana dampaknya sampai ke daratan. Ini adalah peta bahaya dari tsunami di wilayah Ciwandan, Cilegon ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada maksimum dari genangannya itu bisa mencapai 2 kilometer. Sementara tinggi dari genangannya bisa mencapai sekitar 6 meteran, 6 sampai 8 meter ya Bapak Ibu. Tapi kalau di legend ini kan kita ambil perkiraan. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada banyak sekali industri-industri yang berada di wilayah orange ya, yang tentu saja berbahaya seandainya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan tadi. Ya. Kemudian ini detailnya dari ketinggian genangan tsunami dan berapa perkiraan waktu tiba tsunami-nya. Nah, kemudian bagaimana di daerah Citangkil dan Grogol, masih di kota Cilegon, wilayah kota Cilegon. Lagi-lagi tinggi genangan maksimumnya bisa mencapai 6 meter dengan jaraknya ke daratan bisa mencapai kurang lebih 2 km. Beberapa industri kimia juga terdampak, bisa berpotensi terdampak akibat tsunami tersebut. Ya. Ini detail dari perkiraan genangan tsunami dan perkiraan waktu tiba. Bagaimana dengan Pulau Merak? Di Pulau Merak ini relatif yang paling resikonya paling rendah, tetapi Bapak Ibu bisa lihat di kawasan Pelabuhan Merak Dermaga itu juga tinggi maksimumnya bisa mencapai 6 meter. Nah, ini tentu saja akan menambah kekacauan lain gitu ya, karena kan wilayah tersebut adalah wilayah untuk sarana tersebut untuk kebutuhan transportasi antar pulau ya. Kemudian kami juga mencoba membuat peta bahaya tsunami untuk wilayah Muara Binuangan Lebak. Di sini kalau melihat dari peta bahayanya, karena memang dekat dengan sumber gempanya, ada beberapa kawasan yang tinggi di pesisir pantainya, genangannya itu bisa mencapai 10-14 meter. Dan jarak terjauhnya bisa sekitar 3 km. Nah, kemudian di wilayah Bayah Lebak,
ini sekitar sama 10-14 meter dengan jarak genangan terjauh sekitar 2,5 kilometer. Kemudian sama ini masih Bay Lebak yang agak ke timur ya. Kemudian ini di Panggarangan Lebak, itu juga kawasan yang dekat kawasan wisata ya, kita dekat dengan Sawarna. Di situ juga ketinggian tsunami-nya bisa mencapai 14-18 meter dengan jarak genangan terjauhnya sampai 3 km. Nah, ini kemudian di Pandeglang yang tadi kita lihat dampaknya juga cukup besar di sana, bisa mencapai 10-14 meter tinggi genangan maksimumnya dengan jarak genangan terjauhnya sekitar 2 km. Nah, melihat dari potensi gempa bumi dan tsunami yang ada tadi, lalu kita ingin melihat bagaimana unsur kesehatan bisa bersiap, apa sebetulnya yang harus disiapkan menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami di wilayah Banten. Ya, yang pertama tentu saja di internal rumah sakit harus memastikan bahwa rumah sakitnya ini aman terhadap gempa. Yang pertama, rumah sakit harus memastikan keselamatan pegawai dan pasien dengan cara sarana evakuasi harus komplit, sudah dilengkapi di sana. Apa sih sarana evakuasi? Sudah ada rambu arah evakuasi, jalur evakuasinya kemana, dan jalur evakuasinya ini harus bebas hambatan. Ada titik kumpulnya di mana seandainya terjadi gempa. Nah, kemudian peralatan-peralatan keselamatan harus dilengkapi, seperti misalnya alat-alat pemadam kebakaran, P3K pasti sudah punya ya Bapak Ibu. Kemudian ini yang menjadi PR terbesar kita adalah memastikan bahwa rumah sakit kita ini adalah bangunan yang tahan gempa dan berada di wilayah yang aman tsunami. Kita tahu pada banyak kejadian gempa bumi sudah banyak sekali rumah sakit yang juga ikut kolaps karena tidak tahan terhadap guncangan gempanya. Ya, seharusnya rumah sakit menjadi sarana fasilitas yang aman untuk pasien dan untuk korban seandainya terjadi bahaya. Jadi seharusnya memang rumah sakit adalah bangunan yang paling tahan gempa, boleh dikatakan seperti itu. Kemudian rumah sakit harus punya sistem komunikasi yang baik. Rumah sakit harus bisa memiliki akses langsung untuk mendapatkan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Jadi kalau tadi Dr. Betty mengatakan dokter-dokter sekarang sudah jadi followersnya Twitter BMKG, itu adalah salah satu upaya untuk mendapatkan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Apalagi kalau kemudian semua mengakses aplikasi info BMKG, aplikasi WRS BMKG, itu adalah aplikasi-aplikasi yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Jadi kalau zaman sekarang rasanya semua masyarakat itu harus melek terhadap peringatan dini cuaca, harus melek terhadap informasi gempa bumi, harus melek terhadap peringatan dini tsunami. Dan kemudian rumah sakit juga harus memiliki sistem informasi yang kuat untuk dapat secara cepat menyebarluaskan arahan evakuasi. Ya, jadi begitu merasakan langsung bisa mendapatkan informasi dan bisa mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh pegawai rumah sakit juga pasiennya. Dan untuk menjalankan semua ini harus ada tim siaga bencana, di mana salah satu tim yang bertugas di dalamnya adalah tim informasi dan komunikasi. Dan rumah sakit juga harus punya SOP bagaimana merespon cepat saat terjadi gempa bumi. Nah, ini semua harus dilatih, harus disosialisasikan. Ya, Insya Allah 2 minggu ke depan kami akan melakukan simulasi gempa bumi di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Banten. Mudah-mudahan juga diikuti oleh rumah sakit lain untuk selalu melakukan simulasi gempa bumi dan rutin untuk menguji SOP-nya, ya, agar tidak terlalu gagap seandainya ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, bagaimana peran rumah sakit saat terjadi gempa bumi dan tsunami? Ya, tentu saja perannya sangat penting dalam hal ini untuk merawat korban yang cedera,
akibat bencana. Oleh karenanya rumah sakit juga perlu untuk menyusun rencana kesiapsiagaan. Yang pertama adalah perlu untuk mengidentifikasi bahaya apa sih yang akan timbul di wilayahnya, sehingga dengan begitu mengetahui kemungkinan cedera pasiennya itu akan mengalami apa seandainya terjadi bahaya tersebut, sehingga disiapkan kebutuhannya untuk menolong pasien. Dan kemudian rumah sakit juga harus mempertimbangkan aspek lonjakan pasien ketika terjadi bencana dengan cara mengidentifikasi berapa kira-kira korban, jumlah orang yang berada di wilayah terdampak, kemudian sumber daya fasilitas kesehatan yang ada yang bisa dikolaborasikan untuk saling bahu-membahu menolong korban bencana supaya bisa ditindaklanjuti segera. Rumah sakit juga harus bersama-sama berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat untuk berbagi tugas, berbagi peran, apa yang harus dilakukan secara cepat. Tentu saja rumah sakit juga harus memiliki sistem komunikasi yang baik dengan instansi lainnya, dan pastinya harus memiliki SOP penanganan pasien akibat bencana yang selalu dilatihkan. Nah, saya kira ini narasumber berikutnya jauh lebih paham dibandingkan saya. Ini saya mohon izin hanya mengingatkan sekilas saja. Ya, jadi Bapak Ibu, petugas-petugas di rumah sakit itu harus memastikan bahwa ada space aman untuk dia berlindung seandainya terjadi guncangan yang sangat kuat. Seringkali kita tempat kerja kita, di bawah meja kita itu padat sekali dengan dokumen-dokumen, sehingga ketika terjadi guncangan kita nggak punya space untuk melindungi kepala dan leher kita, ya, karena di bawah meja kita tuh sudah penuh dengan barang-barang kita. Nah, kemudian para pegawai juga harus sering dilatih untuk melakukan drop, cover, and hold, merunduk, melindungi kepala dan leher, dan berpegangan kepada kaki meja. Kemudian rumah sakit harus selalu harus bisa membuat rencana evakuasi, kemana kira-kira pegawai akan melakukan evakuasi, dan lakukan sosialisasi. Dan kemudian disiapkan juga peralatan pendukung lainnya, pemadam kebakaran dan lainnya. Kemudian juga berlatih bagaimana caranya menggunakan perangkat pemadam kebakaran, itu juga baik untuk dilakukan. Kemudian menata ruangan di rumah sakit itu aman, ya, jadi kabinet-kabinet itu menempel pada dinding sehingga kalau ada guncangan lebih stabil. Kemudian mengamankan bahan material berbahaya di ruangan kerja, dan mencatat nomor-nomor penting. Mencatat nomor BMKG, BPBD, dan pemadam kebakaran itu adalah salah satu beberapa nomor penting yang perlu untuk kita catat. Nah, pegawai juga harus memahami rute evakuasi dan titik kumpul, mengetahui di mana sih alat pemadam kebakaran, mengetahui area-area yang berpotensi menimbulkan risiko cedera seperti jendela kaca, cermin, benda berat yang tergantung, ataupun furniture yang berat. Harus juga memahami di mana jaringan pipa-pipa gas sehingga pada saat terjadi guncangan itu tidak mendekati lokasi tersebut. Dan juga harus mengetahui tempat aman di mana seandainya nanti ada guncangan dia akan berlindung. Nah, baik juga rasanya para pegawai bisa menyiapkan tas siaga bencana, ya, tas yang berisi kelengkapan secukupnya seandainya terjadi bencana, karena saya rasa Bapak Ibu juga pernah merasakan pada saat kejadian bencana sangat sulit untuk kita mendapatkan minuman, sangat sulit untuk kita mendapatkan makanan, dan banyak lagi kesulitan lain yang kita hadapi saat terjadi bencana. Sebelum mendapatkan bantuan, tas siaga ini bisa menjadi pertolongan pertama kita. Nah, kalau itu tadi kita bercerita sebelum terjadi guncangan. Kalau saat gempa harus bagaimana, ya? Kalau Bapak Ibu berada di dalam ruangan dan sekiranya memang sulit untuk segera menuju keluar gedung,
maka yang harus dilakukan pertama jangan panik. Segera berlindung, lindungi kepala dan leher ya. Lindungi kepala dan leher. Sangat sulit memang buat kita untuk melakukan ini. Tidak mudah untuk tidak panik, apalagi kalau guncangan yang sangat besar. Saya berkali-kali menjadi narasumber ini. Pada saat saya merasakan guncangan yang kuat di Lombok, saya juga merasa panik. Tetapi mudah-mudahan kalau kita sering mendengarkan ini, sering kita berlatih, paniknya tidak berlarut-larut. Segera kita melindungi kepala dan leher kita, menyelamatkan diri kita terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau kita di luar, sedang ada di luar, hindari bangunan-bangunan tinggi yang mungkin saja bisa roboh saat terjadi gempa. Nah, ini adalah contoh bagaimana banyak orang di tempat kerja panik saat terjadi gempa yang seharusnya ini tidak dilakukan. Kalau jauh dari akses pintu keluar, yang dilakukan adalah segera lindungi kepala dan leher, merunduk. Kenapa merunduk? Karena pada saat guncangan yang besar, jangankan untuk berlari, untuk berdiri saja kadang-kadang kita tidak bisa. Sehingga untuk lebih stabil kita merunduk, lindungi kepala dan leher dengan apapun barang yang ada di sekitar kita. Ini contoh karena paniknya orang kemudian menjadi mencederai dirinya sendiri ya saat merasakan gempa. Nah, Bapak Ibu hindari barang-barang besar saat terjadi gempa karena itu bisa roboh menimpa kita. Ini sudah tadi ya. Oh, balik lagi. Ya. Baik. Nah, Bapak Ibu tadi disampaikan bahwa salah satu upaya untuk kita bisa mempersiapkan diri menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami adalah kita harus punya akses langsung untuk mendapatkan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Dalam hal ini, BMKG sudah memasang peralatan yang namanya Warning Receiver System New Generation, bentuknya display yang bisa menerima informasi gempa bumi secara real time. Kami memasang di berbagai instansi yang terkait dengan kebencanaan. Nah, kemudian atau bisa juga kita mendapatkan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami melalui Telegram channel. Jadi Bapak Ibu setelah ini minimal sudah masuk di dalam Telegram channel Inatius BMKG untuk bisa mendapatkan akses informasi gempa bumi dan tsunami secara langsung. Nah, perlu juga untuk kita ketahui bersama apa sih peringatan dini tsunami yang disampaikan oleh BMKG. Kemarin mungkin Bapak Ibu memperhatikan BMKG mengeluarkan berapa kali peringatan dini. Ada 4 peringatan dini 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing berbeda. Peringatan dini 1 isinya adalah parameter gempa buminya, kejadian dari gempa buminya, yang dilengkapi dengan mana daerah terancamnya, disertai dengan tingkat ancaman tsunami. Nah, kemudian peringatan dini 2, kita memutakhirkan parameter gempa bumi. Jadi bukan berarti salah yang tadi, tetapi kita mengupdate. Kenapa? Karena pada saat peringatan dini pertama kita harus keluarkan sebelum 5 menit setelah kejadian gempa, ya, karena kita ingin cepat-cepat menginformasikan kepada masyarakat sehingga aspek kecepatan menjadi penting dibanding akurasi pada menit-menit pertama. Nah, di peringatan dini 2 kita mutakhirkan lebih akurat lagi. Dan pada saat itu biasanya estimasi daerah terancam dan tingkat ancamannya juga menjadi dimutakhirkan dengan parameter gempa bumi yang baru. Kemarin contohnya peringatan dini 1 kita melihat ada banyak wilayah terancam dengan tingkat ancaman siaga, tetapi pada peringatan dini 2 yang dikeluarkan BMKG, tingkat ancamannya menurun menjadi waspada dan hanya beberapa daerah di wilayah Nusa Tenggara Timur yang terancam, yang diperkirakan terancam tsunami. Kemudian peringatan dini 3 isinya apa yang menjadi berbeda? BMKG mengeluarkan hasil monitoring muka air laut. Jadi ini merupakan peringatan dini yang sifatnya memverifikasi apakah tsunami-nya memang sudah sampai ke daratan. Nah, kemudian baru setelah itu, setelah kondisi dinyatakan dirasa aman, hasil monitor observasi kita dirasakan aman, BMKG akan mengeluarkan peringatan dini keempat yang isinya adalah ancaman tsunami telah berakhir. Jadi kalau
kemarin Bapak Ibu perhatikan, BMKG mengeluarkan sekitar 2 jam setelah kejadian gempa bumi, mengeluarkan peringatan dini 4 yang artinya ancaman tsunami telah berakhir. Nah, Bapak Ibu juga perlu tahu, apa sih ancaman tsunami, tingkat ancaman tsunami? Kalau tingkat ancaman, kalau tadi, mohon maaf, kalau tadi dampak guncangan gempa itu dinyatakan dengan modified berkali intensity. Tetapi kalau tsunami dinyatakan dengan awas, siaga, dan waspada. Awas kalau tingkat perkiraan tinggi gelombang tsunami-nya itu lebih dari 3 meter. Sementara kalau siaga itu antara 0,5 sampai 3 meter, waspada kurang dari 0,5 meter. Dan masing-masing mempunyai konsekuensi yang berbeda. Kalau awas, kita meminta pemerintah daerah untuk melakukan evakuasi menyeluruh untuk masyarakat di pesisir pantai. Kemudian siaga, cukup melakukan evakuasi ke tempat-tempat aman terdekat. Dan waspada, masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas di tepian pantai ataupun di sungai, tepian sungai. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa untuk menjadi rumah sakit aman, rumah sakit juga harus punya SOP yang dilatihkan, disimulasikan. Ya, ini saya mencoba membuat SOP sederhana yang mungkin bisa dikembangkan atau mungkin nanti bisa dirombak oleh Bapak Ibu. Ya, jadi mulai dari triggernya adalah ketika merasakan guncangan gerak kuat, ya maka pegawai dan peserta harus segera berupaya melindungi kepala dan lehernya. Kemudian setelah gempa buminya mereda, baru alarm evakuasinya diaktifasi oleh tim peringatan dini. Kemudian setelah itu tim evakuasinya segera melakukan proses evakuasi pegawai ataupun pasien. Nah, tiba di tempat evakuasi, segera lakukan roll call oleh tim evakuasi, memastikan keselamatan pasien dan pegawai apakah sudah semuanya masuk, sudah ada di tempat evakuasi. Ini tentu saja pekerjaan yang berat ya. Kemudian kalau masih ada yang tertinggal, tim evakuasi segera mencari mencoba menyelamatkan yang masih tertinggal. Nah, di sisi lain tim informasi juga harus segera mencari informasi terkait gempa. Kemudian tim logistik segera mengidentifikasi dampak yang terjadi, apakah masih ada sarana dan prasarana yang bisa kita gunakan atau semuanya sudah tidak bisa kita gunakan. Juga mengidentifikasi kebutuhan dari untuk kebutuhan keselamatan pasien. Kemudian pastikan juga tim keamanan menjaga keamanan pasca gempa. Nah, kalau kemudian sudah didapatkan informasi gempa bumi, ditanyakan pula bagaimana potensi gempa bumi susulannya. Apakah besar dan dampaknya bisa lebih dari 5 mmi? Kalau sekiranya, meskipun sebetulnya gempa bumi itu belum bisa kita prediksi, tetapi pengalaman dan ya boleh dikata insting mungkin ya dari para ahli itu bisa memperkirakan lah apakah gempa bumi ini akan ada potensi gempa bumi susulan yang lebih besar lagi. Jika ya, maka pasien dan pegawai untuk tetap berada di tempat evakuasi. Kemudian kalau tidak, kalau dirasa memang sudah mereda dampak gempa bumi susulannya, maka bisa kembali ke ruang yang aman untuk mendapatkan perawatan kembali. Demikian Bapak Ibu presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Suci, ini pengetahuannya luar biasa ya. Tadi ternyata peta di kabupaten kota di wilayah Banten sudah ada ya. Berarti ini sebenarnya sudah tersampaikan juga ke masing-masing pemerintah daerah ya Bu Suci ya. Artinya harusnya sih planningnya sudah ada nih. Atau dengan kata lain SOP operasionalnya sih harusnya sudah ada ya Bu Suci ya. Pertanyaan saya tadi stressing dari Bu Suci itu penting banget nih terkait dengan untuk menguji kesiapan SOP yang sudah kita buat, kita susun itu adalah dengan simulasi. Dan simulasi ini harus dilakukan secara berkala ya. Artinya nggak hanya misalnya BMKG
nyampaikan ada peringatan baru simulasi gitu ya Bu ya. Harusnya sih setiap tahun saya rasa ini harus juga disiapkan oleh rumah sakit. Yang menarik adalah tadi kita memang banyak menekankan di atau yang mungkin sudah banyak juga dijalankan oleh teman-teman adalah simulasi di tingkat rumah sakit. Nah, mungkin nanti Bu untuk bahan diskusi kita untuk SOP kesiapan kewilayahan. Jadi ini rumah sakit udah siap, rumah sakit A udah siap, rumah sakit yang B sudah siap. Tapi begitu bencana terjadi gitu ya, ini bagaimana sih menghubungkan semuanya? Jangan-jangan tadi ya seperti kata Bu Suci, untuk menguji SOP kewilayahan pun butuh simulasi. Nah, mudah-mudahan ini nanti didengar oleh para stakeholder. Nah, mungkin tadi ya perlu juga suatu simulasi khusus untuk menguji kesiapan jejaring kebencanaan di wilayah Banten. Ya, itu kita simpan dulu ya Bu. Bu Suci, ini sebagai informasi saat presentasi Bu Suci ini pertanyaan banyak sekali Bu. Jadi luar biasa nih antusias dari peserta. Para peserta jangan khawatir, nanti kita setelah sesi tanggapan dari panelis kita akan membahas pertanyaan dari para peserta ya. Untuk saat ini